Markus, Hai. Mampuslah kalian ke dalam neraka laknatullah. Hai. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, sabar benar, sabar. Perlihatkan dulu tadi. Perlihatkan aja. Ya, benar Mas, sorry ya. Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Berarti bukan Yesus yang mengatakan bahwasanya semua makanan halal. Yang menuduh kemudian Yesus mengatakan semua makanan halal adalah Markus. Siapa Markus? Bukan murid Yesus. Markus ini adalah murid Paulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, kali ini kembali lagi menggaungkan debat antara Muslim dan Kristen. Kenapa cuma Muslim dan Kristen yang berdebat? Karena hanya dua agama ini yang mempunyai predikat agama syiar, atau selama masih banyak kata-kata dalam Al-Quran dicomot oleh biblos mereka, kami seluruh umat Islam akan terus-menerus menghantui kalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agama Islam punya doktrin. Kalian juga punya doktrin. Doktrin kami adalah inna tinna indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Jadi selain agama Islam, itu agama buatan manusia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan komen di video yang ada di channel saya. Semoga menjadikan amal kebaikan kita semua. Selamat mendengarkan. Hal-hal yang dilarang oleh Tuhan dalam aturan-aturan yang ditentukan. Sementara di situ tidak ada kaitannya dengan halal haram. Disinilah keterbatasan pengetahuan dari Juma, sehingga antara halal dan haram dengan larangan dan peraturan dia tidak bisa bedakan. Nah, yang akan Abraham itu oleh karena makanan. Tidak ada Abraham jatuh karena makanan. Yang ada Adam. Bukannya Abraham. Adam. Tadi Adam udah, oke. Adam lah ya. Nah, dia ambil dengan kutipan seperti babi. Nah, disinilah konyolnya dogma Islam menjadikan babi sebagai sarana yang mempercundangi pengertian-pengertian halal haramnya. Sementara dia tidak paham kata halal dan haram itu ada kaitan-kaitannya dengan poin-poin binatang yang harus dimakan dan binatang yang harus tidak dimakan. Seperti contohnya di dalam Imamat 17 ayat 7, demikian juga babi hutan. Itu ada kaitannya berkuku belah. Jadi harus kamu pahami, jika disebut kata berkuku belah, maka pada bagian binatang dan hewan yang lainnya harus juga disamakan berkuku belah, seperti unta. Nah, artinya kalian tidak paham standar-standar, prinsip-prinsip teologis tentang halal haram itu di dalam Alkitab yang ditulis di dalam Tanakh atau di dalam hukum-hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kalian pahami hanya sekedar babi, maka sangat miskin sekali literasi Islam ini dalam memahami halal haram yang hanya diukur dari makanan babi. Sementara babi ini, aduh ampun, minyaknya aja sama getahnya begitu. Kalau digoreng dengan kering-keringnya, kretek-kretek begitu. Bagaimana kalian sebagai agama yang rahmatan alamin dari Tuhan Allah kalian sebut, lalu hanya karena makan babi kalian sebut haram? Sementara halal haram ini kalian tidak tahu asal muasalnya, sebab musabahnya dari mana itu muncul kepada orang Israel.
Ada banyak nilai-nilai makanan yang diharamkan yang tadi saya sudah tandaskan tentang yang disebut dengan binatang berkuku belah. Berarti kalian hanya melarang satu sisi, yang lain, sementara satu sisi yang lain yang kalian konsumsikan, dan itu pun sebenarnya harus tidak. Nah, di mana nilai-nilai, standar dan prinsip halal haram kalian? Tetapi saya bisa pahami, karena kalian adalah hukumnya datang pada abad ke-8 yang dibawa oleh Nabi kalian, junjungan kalian lahir pada abad yang ke-6. Maka saya bisa pahami pemahaman-pemahaman ini, oleh karena Nabi kalian tidak memahami dan tidak tahu wahyu Allah yang memberikan itu kepada kalian. Akhirnya kalian tersesat dan tidak mengerti nilai-nilai halal haram itu yang sejatinya seperti apa. Oleh karena itu, belajarlah, dalamilah literasi yang benar, sejauh mana halal haram ini lebih konkretnya Cukup gantian di dalam Alkitab. dengarkan moderator yang Lanjut. mengontrol. Iya, silakan Pak Joma. Iya, baik. Jadi perintahnya kepada umat Islam itu makanlah yang baik dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ketika kemudian Adam diperintahkan jangan makan ini, tetapi dia makan yang dilarang, maka dia mengikuti langkah setan. Hari ini orang yang kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus, di mana ajaran Yesus itu jelas sekali melarang makan babi, tetapi di antara mereka ada yang makan babi, maka mereka bukan pengikut Yesus tetapi pengikut setan. Itu jelas. Setan akan selalu mengiming-imingi kenikmatan, sebagaimana setan datang kepada Adam mengiming-imingi kenikmatan. Ini bukan berbicara mengenai lesatnya objek, bukan. Ini bukan mengenai indahnya kemudian makanan yang kita makan, tidak. Tapi ini berbicara mengenai ketaatan. Ketaatan manusia kepada Tuhan. Ini bukan masalah sombong, punga, bukan. Tetapi karena ketaatan, ketundukan seseorang kepada Tuhannya. Ketika Tuhannya, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu, orang soleh, orang yang sehat, orang yang benar akan taat pada perintah Tuhan. Tapi setan pasti tidak taat pada Tuhan. Itu tabiat setan. Begitu juga binatang. Binatang ketika diperintahkan jangan kau makan ini, namanya binatang, yang dia pikir itu bukan perintahnya, yang dipikir itu adalah perutnya, yang dipikir itu adalah mulutnya, yang dipikir itu adalah nafsunya, syahwatnya. Yang penting dia terpuaskan. Itulah hewan. Jadi antara setan dan binatang itu tipis-tipis perbedaannya. Ada perintah Tuhan, jangan kau makan babi. Kira-kira kalau perintah ini datang kepada binatang seperti monyet, sapi, kerbau, mungkin mereka tidak makan. Kenapa? Karena mereka kemudian tidak menerima dan tidak memiliki akal. Nah, masalahnya sekarang ada yang dikasih akal, diperintahkan jangan makan babi, tapi tetap dimakan. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini seburuk-buruknya makhluk. Kalau kera diperintahkan, wajar kalau dia tidak taat. Ini manusia, ada perintah Tuhannya dilanggar hanya oleh karena enak, lemaknya dan seterusnya, ya makanlah itu. Tetapi ingat, konsekuensinya kemudian di dalam Yesaya 66, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Tuhan datang dengan api, mampus sudah. Seperti puting beliung untuk melampiaskan kemarahannya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya kepada taman-taman dewa, Theos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi. Ini dalil. Jadi wajarlah kemudian orang Yahudi tak makan babi.
Karena orang Yahudi tahu Tuhan akan datang dengan murkanya, dengan nyala apinya, membakar orang-orang yang makan babi dan memakan makanan yang jijik serta makan balaau tikus. Orang berakal sehat tidak akan mungkin melanggar ini. Jangan kau makan babe, sebab Tuhan akan datang menghanguskan para pemakan babe, menghanguskan dengan api yang menyala-nyala seperti angin beliung, puting beliung. Orang berakal nih. Tapi kalau dia itu setara dengan binatang, setara dengan setan, peduli goblok. Nggak mungkin dia peduli. Dia lebih mengutamakan perutnya, padahal apa yang dimakan tadi itu hanya akan menjadi jamban. Tapi karena mereka adalah dedengkot setan, mereka adalah pengikut setan, mereka adalah saudara setan, mereka adalah pengikut langkah-langkah setan, EGP yang penting. Demikian. Oke, jadi disinilah ketidaktahuan Islam yang selalu hanya berpegang pada wahyu yang datang pada abad yang ke-8. Berkembang pada abad ke-8. Karena kalau kita melihat kata haram halal ini sudah ada pada zaman Musa, imamat. Dan kalau kita lihat imamat pasal 11 ayat yang ke-4, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Wah, sangat naif. Bagaimana Juma ini mengatakan makanan haram digambarkan dengan setan, tetapi justru mereka melakukannya. Setan manakah yang kalian simpan itu, sehingga jika kalian dan Juma bilang bahwa makanan itu adalah yang haram dari setan, maka tentu unta yang diharamkan itu juga adalah makanan yang berasal dari setan. Yang sangat disayangkan adalah unta yang disebut juga makanan haram dari setan itu, kencingnya pun diminum sebagai obat. Artinya kenajisan dan keharaman pun dilakukan oleh Islam, khususnya orang-orang yang pergi naik haji ke Arab. Bagaimana kalian menyebutkan kalian kudus? Inilah yang disebut kudus-kudis. Kalian menyebut kalian menyucikan diri, bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenajisan kalian lakukan karena unta yang berkuku belah dan juga berbawah biak, tidak berkuku belah dan berbawah biak ini kalian juga makan. Bahkan di ayat yang berikutnya juga katakan juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci. Ada sate kelinci di Indonesia banyak. Dan ternyata itu adalah juga haram. Namun haram yang najis yang berasal dari setan ini juga sangat laris manis di Indonesia, dikonsumsi oleh yang beragama seperti Juma. Dia pergi jalan-jalan ke daerah lain, di sana dia makan sate kelinci. Nah, sangat menikmati makanan panganan yang najis itu dan yang haram itu. Lalu di mana keharaman kalian? Di mana ayat-ayat Allah kalian untuk mengatakan tidak tentang hal itu? Disinilah kebohongan si Juma. Dia tidak tahu. Dia hanya berpegang kepada ayat yang sudah ada abad yang ke-8. Dia nggak mengerti nilai-nilai haram, di mana ukuran haram tersebut. Tetapi kami sebagai orang Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Nanti saya akan masuk kepada esensi pengajaran itu, bahwa sesungguhnya makanan pada awal penciptaan itu semua baik.
Namun karena di zaman orang Israel, karena mereka pergi ke padang gurun dan berjalan sampai 40 tahun lamanya sampai menuju tanah Kanaan, maka mereka di sana penuh dengan terik matahari dan penuh dengan kedinginan, supaya mereka terjaga fisiknya, jangan binasa oleh karena berbagai situasi di lingkungan itu. Maka Tuhan memberikan sebuah wejangan-wejangan yang baik agar mereka menjaga makanan mereka dengan baik. Haram halal bukanlah sebuah aturan keagamaan, tetapi haram halal adalah nilai-nilai kesehatan. Disinilah literasi Juma yang kurang, sehingga dia hanya melihat dari ayat yang datang pada abad ke-8. Pokoknya dia berkata bahwa setanlah yang membuat haram halal itu, tetapi justru mereka juga memakai makanan-makanan dari setan yang termasuk tadi onta dan kelinci. Sangat Cukup. Jadi entar dulu Bang Juma, ini terakhir, habis ini masuk ke tanya jawab. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Al-Quranul Karim kemudian menerangkan, ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang kafir ini pemakan babi, dikatakan oleh Allah, innama yatazakkaru ulul albab, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kalau orang tidak berakal sehat, ya tidak bisa. Nah, saudara Preming mencoba untuk menipu dirinya sendiri, membodohi dirinya sendiri dengan membawa Imamat 11 nomor 4. Di situ dikatakan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang membawa biak berkuku belah. 1, onta, kemudian pelanduk, kelinci, dan seterusnya. Kita ketawai dulu dia. Hanya orang yang menggunakan akal yang bisa memahami ini. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat pelajaran. Imamat 11 itu syariat untuk Musa dan Harun dan orang Israel, Bani Yakub. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang-orang Israel, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kuku bersela panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, wahai Bani Israel. Jadi kalau ada perintah itu dipelajari dulu. Ini perintah jangan makan onta untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Jadi kalau ada yang dikatakan kemudian haram halal bukanlah nilai sebuah agama, ini ajaran setan. Agama Yahudi melarang makan babi, cok. Gak boleh makan babi. Itu ajaran Yahudi. Jangan kamu, karena kamu Kristen bukan pengikut Yesus, saudara menghalalkan segala cara. Ini sama seperti setan. Ada mengatakan, oh enggak mau les, makan aja, enggak mau. Tuhan bilang ini enggak boleh, kalau aku makan hari ini juga aku mati. Enggak ada kok halal haram dalam agama, enggak ada, makan aja. Nah, ini sama seperti setan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang Kristen itu membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Ini loh dalil, jangan makan babi. Ini untuk Yahudi. Kalau di Islam boleh makan onta karena syariatnya berbeda. Boleh makan kelinci karena syariat berbeda. Aturan Tuhan datang kepada Bani Israel berupa hukum-hukum mengikat Bani Israel. Aturan Tuhan yang datang kepada Bani Ismail adalah aturan Tuhan yang mengikat umat Islam
dan juga Bani Israel. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kamu Rasul kami Muhammad untuk mengajarkan kalian kepada keselamatan. Kristen tak ada, nggak masuk golongan Kristen ini karena penumpang gelap. Nah, jadi saudara harus memahami kenapa Tuhan itu mengatur makanan. Karena makanan itu juga akan berdampak kepada tabiat makhluk. Coba bayangkan kalau hewan herbivora ini kan omnivora ini kan makan tumbuh-tumbuhan ya, omnivora atau herbivora makan tumbuh-tumbuhan. Kalau yang makan tumbuh-tumbuhan ini kemudian dikasih daging, itu parah jadinya, nggak sesuai dengan perutnya, maka tabiatnya akan berubah. Begitu juga kemudian misalnya kambing dikasih sate, dikasih konro, dikasih palu basah, kambingnya akan batuk-batuk. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa kemudian. Karena kenapa? Makanan itu mempengaruhi tabiat. Bayangkan aja, Adam cuman makan buah pengetahuan, menurut Kristen dampaknya seluruh keturunannya kemudian mendapatkan dosa warisan. Apatah lagi ini perintahnya banyak dilanggar semua orang Kristen, utamanya jangan engkau makan babi. Ini bahaya tuh perintah Tuhannya. Jadi jangan anda kaitkan perintah yang datang kepada Bani Israel dengan perintah yang datang kepada umat Islam, beda. Nah sekarang permasalahannya, siapa yang memerintahkan makan babi? Ada enggak perintahnya? Kalau di Islam jangan makan babi, di Yahudi jangan makan babi, Yesus jangan makan babi, Paulus makanlah babi. Jadi sebenarnya Kristen ini pengikut siapa? Yesus mengatakan, aku datang untuk melakukan segala perintah Tuhan kepadaku. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan setiap perintah yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Itu Yesus. Perintahnya jangan makan babi, Yesus tidak makan babi. Nah Kristen, siapa yang memerintahkan Kristen makan babi? Kalau Kristen pengikut Yesus. Kalau anda bukan pengikut Yesus, silakan aja makan babi, silakan tidur dengan babi, silakan anda makan dengan babi, serumah dengan babi, silakan aja, nggak apa-apa. Karena sebenarnya orang yang makan babi itu di dalam tubuhnya sudah mengandung babi. Gitu. Jadi kalau ada orang makan es buah, dalam tubuhnya ada es buah. Kalau ada orang makan duren, dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan babi, di dalam tubuhnya ada. Demikian. Silakan. Disinilah kekurangan pengetahuan daripada Zuma. Kenapa? Giliran saya tunjukkan dalil dari hukum Taurat, di mana kelinci dan juga onta membawa biak dan tidak berkuku belah tidak boleh dimakan. Lalu dia menghindar, dia katakan itu kan untuk orang Israel. Ya, cia. Lalu dia bilang untuk kami punya dalil sendiri. Wah. Artinya kamu hanya menghindar dengan cara kamu. Oke. Saya siapkan senjata pamungkas saya untuk dalil kami dogma Kristen. Dengarkan di dalam Markus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Markus pasal 7 yang dikatakannya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apakah gerangan yang keluar ini? Banyak. Ingus, air ludah. Karena kalau saya ludahin, contoh ibaratnya mukanya si Juma, pastilah dia nggak terima. Itu sesuatu hal yang najis. Apalagi perak, kencing, itu hal-hal yang keluar najis. Bahkan dalam Islam bilang kalau kita mau wudu harus kencingnya bersih supaya bisa sembahyang dengan baik. Ini kalian ubah-ubah. Kalian sebutkan makanan haram, yang malah keluar yang dari itu juga kalian tetap haramkan. Sementara kamu keluar
yang dimaksud dalam arti najis itu seperti itu. Tetapi yang najis bukanlah yang masuk ke dalam perut. Kenapa? Karena Yesus katakan di dalam Markus pasal 7 ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam dan dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Semua hal-hal itu yang jahat. Tetapi apa yang kamu makan, itu semua akan terbuang ke jamban. Ya, apa yang masuk bagi kami itu bukan sesuatu yang najis. Itu dalil kami, itu ajaran Yesus. Lalu kenapa kamu sangkut pautkan dengan kami orang Kristen? Kamu bilang kafir lalu makan babi. Disinilah literasi Juma yang tidak memahami dalil-dalil dari setiap masing-masing. Oke, saya ikuti alur caramu dan saya ajari kamu dengan alur cara saya supaya kamu paham bahwa kamu ternyata hanya berdasarkan dalil-dalil abad ke-8. Sementara dalil-dalil abad yang ke-1000 tahun sebelum Masehi, kamu pura-pura menghindarkannya, yaitu dalil yang datang dalam hukum-hukum yang diberikan kepada Musa. Termasuk tadi kelinci dan onta, yang kamu kencingnya pun kamu minum. Nah, ini disinilah Juma tidak paham apa yang menjadi hal yang mana najis, yang harus diperhatikan, diwaspadai, mana yang tidak najis, mana yang haram, mana yang tidak haram, yang harus Juma pahami. Maka perhatikan, apapun yang kau katakan, mau babi, mau anjing, terserah kamu, karena dalil kami sudah jelas. Yang menajiskan itu adalah yang keluar dari tubuh manusia, tetapi yang masuk itu adalah makanan, akan terbuang ke jamban. Gitu. Oke, cukup. Makanya itu harus kamu pahami. Oke, baik. Ini ke Bang Juma dulu, habis ini tanya jawab TikTokan. Silakan Bang Juma dulu terakhir. Ya. Baik. Jadi ya begitulah ya teman-teman, kalau orang tidak berakal ya beginilah diskusinya kayak gini. Orang yang tidak berakal itu memang kayak gitu, lebih mengedepankan banyak cerita, mulutnya itu tak ada pernah ada keluar ilmu gitu ya. Dia mengatakan kencing ontah diminum, menghina katanya itu ada sesuatu najis, padahal dia sendiri yang mengatakan yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Tapi giliran kencing onta dimasukkan ke dalam mulut najis. Ini orang pekok. Padahal sebenarnya orang Kristen ini kalau ada orang bisulan terus nananya itu dikumpulkan, dibekukan, habis itu mereka goreng, itu pun halal. Halal gitu. Atau kalau ada wanita haid, darahnya ditampung, dikasih masuk di kulkas, mereka goreng campur tepung, itu halal bagi mereka. Nggak ada. Bahkan tai yang keluar dari pantatnya kalau dia bakar, lalu mereka goreng kembali, campur merica sedikit, habis itu dikasih bumbu bawang merah, bawang putih, habis itu dimakan pakai nasi oleh Pak Terangkat ini, itu halal. Tidak ada yang haram memang bagi orang Kristen, karena mereka ini ya itu tadi setan, iblis, aku bilang iblis mereka ini, iblis, cuman wujudnya seperti manusia. Lalu kemudian kelinci onta, ini hukum, saudara menggelapkan, ini hukum untuk Bani Israel. Sekali-kali pakai akal apa? Sudah mendekati liang lahat, akal dipensiunkan sekian lama. Ini dalilnya. Katakanlah kepada Bani Israel, saya bukan Bani Israel. Islam itu bukan Bani Israel. Orang Arab itu bukan Bani Israel. Ini dalil. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katakanlah kepada orang Israel, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan, dan inilah binatang-binatang yang tidak boleh kamu makan. Ini untuk Bani Israel, ada syariatnya untuk Bani Israel. Nabi yang sama seperti Musa juga datang bawa apa?
bawa syariat. Nah bagus, kamu ke perpustakaan dulu baca Imamat 11 tuh, jangan kau cuma ngomong saja. Oke, itu jelas. Nah sekarang cara tipuan yang kamu pakai persis iblis, persis, tak bedanya iblis, tak berakal, mencoba untuk menarasikan kemudian Markus 7 nomor 19. Padahal Markus 7 nomor 19 ini yang mengatakan bahwasanya Yesus telah menghalalkan makanan adalah pengarang Markus. Pengarang Markus ini adalah muridnya Paulus. La haula wala quwata illa billah, setan iblis. Markus 7 nomor 19, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Tanda tanya. Lalu kemudian keterangan Markus, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Dari mana Markus tahu? Hah? Dari mana pengarang kitab Markus ini tahu kalau Yesus menghalalkan semua makanan? Dari mana? Ini PR yang kau harus jawab habis ini. Dari mana wartawan Markus tahu kalau Yesus menghalalkan babi? Dari mana? Itu harus kau jawab. Sedangkan Markus 7 mulai dari nomor 1 sampai nomor 37 sama sekali tidak ada membahas babi halal atau haram. Ini hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak. Cuci tangan atau tidak. Ini yang makan ini murid Yesus. Murid Yesus kalau makan Pak, tidak seperti makanannya orang Kristen. Di atas mejanya ada monyet, ada padale, ada biawak, ada pararang, ada kelelawar, ada tikus, ada kecoa, apalagi ada buaya, apalagi ada kura-kura, apalagi ada cicak. Itu bukan seperti itu menu makanannya orang Yahudi. Ini Markus 7 membahas tentang orang Yahudi yang lagi makan. Orang Yahudi kalau makan tidak ada babi, tidak ada anjing, tidak ada monyet, tidak seperti di meja makannya orang Kristen. Jadi jangan kamu anggap cerita wartawan yang ada di Markus 7 ini sedang menceritakan meja makannya orang Kristen, bukan. Ini sedang bercerita murid-murid Yesus ahli kitab yang mengharamkan babi sedang makan tanpa cuci tangan. Bukan membahas makanan babi, makanan asu, atau makanan yang lain, bukan. Lalu kemudian Markus 7 nomor 19 itu bukan ucapan Yesus. Ini Markus asisten Paulus yang memang disetting oleh Paulus untuk membuat surat kabar bagi non-Yahudi yang suka makan gitu. Ya. Cobalah belajar lagi Pak menggelapkan. Oke. Ntar dulu. Ini waktunya tanya jawab. Gimana nih? Enggak, ini waktunya tanya jawab. Diam dulu, aku moderator hormati, kalau enggak gua kick. Sekarang giliran Banyuma. Ini kan tadi Anda mulai nih. Banyuma yang terakhir nih. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Banyuma dulu yang bertanya, supaya dia nggak melarikan diri. Silakan. Oke. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus menghalalkan makanan babi. Silakan. Silakan. Yesus ya, Yesus, bukan Markus. Anak buahnya Paulus, bukan. Yesus. Silakan. Jadi saya ulang pertanyaannya, terangkan. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus menghalalkan babi gitu ya. Ya. Oke, Yesus, silakan. Pasal 7 itu adalah tulisan merah. Orang Islam selalu beranggapan dan itu selalu mereka pegang dengan kuat bahwa yang merah itu adalah catatan tulisan langsung daripada Yesus. Dan di sana dia membahas tentang apa yang masuk ke dalam tubuh manusia. Inilah yang tidak ada di dalam logikanya si Juma. Dia tidak bisa membedakan. Anda menjawab loh ini. Stop. Anda Iya kan saya menjawab ini. Iya. Saya menjawab pertanyaannya. Dalilnya Di dalam mana? Markus pasal 7. Kita baca. Benarlah. Matius 7 berapa? Matius 7 Ada yang buka kamera, ayat. bisa enggak buka kamera? Ya. Matius 7. Ada yang bisa buka Lihat kamera? dulu. Kenapa, Deng? Bunda Bunda Rama bisa. Rahma minta tolong. Ya, buka Bunda Rama. Iya. Matius 7 Markus berapa? 7 dibuka. Markus 7. Apa Markus sama Matius? Markus. Markus. Markus.
Bukan Bunda Rama, Markus 7 berapa? Ayat 15. 15. Langsung satu perikop. Ya, jangan aja 15 saja. 17 saja. Satu perikop. 15. Ya. Markus 7 terus Diam buka dulu. satu perikop. Markus 7 nomor 1 sampai habis. Ya. Ayat 15, ayat 15 saja, ayat 15 saja. Comot-comot. Ayat 15. Tunggu dibuka dulu. Comot-comot. Tunggu dibuka dulu. Buka. Ya, Anda satu bawa perikop. data, Baca Markus 7 nomor 19 yang tadi dia tunjukkan. Nomor 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti 15. perumpamaan itu. Nomor 17 tadi yang dia bilang. 15. 17. 15. Baca Oke, 17. 15. Baca 17. 15. Bunda Rahma. Dengarkan saya. Cuma goncang dia. Dia Bunda tahu. Rahma lain Dia disuruh, tahu lain rumusnya. 15. 17 baca. Ini 15 ini, 17 ini Saya sesudah kan ia minta masuk. 17. Gimana sih? Oh, ayat 17. Ya itu. 19-nya coba baca. 19-nya. 15. 19. Ah, 19. 15. Karena 15. bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dia buang di jamban. 15. 15. Dulu iya. Dengan demikian katakan sama 15. Jangan kalian coba-coba Yang membuat. warna hitam. Gua dari tadi sabar ya. Gua kick aja lu. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang menuliskan itu dengan demikian? Ya, siapa yang berkata? Ya, Penulis lah. Yesus atau penulis Markus? Penulis. Markus. Hai. Mampuslah kalian ke dalam neraka laknatullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, sabar Bunda Rahma, sabar. Perlihatkan dulu tadi. Perlihatkan aja. Ya, Bunda Rahma, sorry ya. Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Berarti bukan Yesus yang mengatakan bahwasanya semua makanan halal. Yang menuduh kemudian Yesus mengatakan semua makanan halal adalah Markus. Siapa Markus? Bukan murid Yesus. Markus ini adalah murid Paulus. Coba kita lihat di dalam kitabnya 1 Tesalonika ya, dikatakan begini, hanya Lukas ya, hanya Lukas yang bersama aku, itu diterangkan di dalam 2 Timotius 4 nomor 11. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bisa Bunda? 2 Timotius 4 nomor 11. Emlada. Bisa ya. Makan tuh babi. Makanya gua bilang dari tadi, aku dari tadi sabar. 1 Timotius 4 2 Timotius 4 nomor 11. 2 Timotius 4. Iya. Timotius 4 nomor 11. Malu dia kan, malu. Di situ juga ada tulisan merah katanya Yesus. Berarti Iya, nggak tulisan apa-apa. hitam bukan Yesus. Justru tulisan hitamnya ini berpendapat gitu loh ya. Oke, 2 Timotius 4 nomor 11. ya itu. Coba Bun dibaca Bun. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Jemput Markus pakai lori-lori. Jemput Markus dan bawalah Markus ke sini karena pelayanan Markus penting bagiku. Aduh. Kerjasama ya. Kerjasama. Markus ini adalah muridnya Pak Ulus. Makan tuh babi. Jadi yang mengatakan di dalam Markus 7 itu ada hubungannya dengan Yesus tentang babi itu tak ada. Nomor 15-nya Bun, kembali Bun, sabar Bun. Sabar Bun. Lukas dan Markus adalah murid Yesus Ntar dulu, Pak, juga.
Habis ini saya kasih kesempatan ke coba, Anda. Markus 7 Bun. Lukas dan Yesus adalah Tunggu, murid Bang. Yesus juga. Ada lagi setan satu orang ini. Nanti saya kasih kesempatan ke Anda. Markus 7 nomor 15 coba masuk. Markus 7:15 Markus Bunda. 7:15. Kata siapa Lukas dan Iya, Markus ntar bukan dulu Bang murid Yesus? Seker. Sabar dulu ya. Nanti kamu Ya, kelabakan betul lagi kan, kubuat betul kan kalau kamu kutanya. pernyataan Zuma, cuma betul kan. Oke. Zuma Makasih kata Bang. 7, Lukas dan 15 Markus pun tidak baca kenal dulu. Yesus. Apapun Markus 7. Iya, nomor 15. Sabar Bang, habis ini Anda nanti. habis Iya, ini saya hanya kukulik betulkan Saya kasih kesempatan kesalahan kepada Anda. Zuma. Kita lanjutin tadi sore nanti, yang tadi sore ya. Sesuai Markus perjanjian. 7 Tadi habis Apapun. bateri, minta maaf, bukan kabur, habis bateri. Terselamat Iya. Zuma dari saya. Iya, tunggu. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Oke, ada nggak hubungannya dengan babi ini? Nggak ada, ini ucapan. Ini bukan makanan. Perkataan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Markus 7 itu sama sekali tidak membahas tentang babi halal atau haram. Ini berbicara mengenai cuci tangan sebelum makan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Nah, yang makan di sini adalah orang Yahudi. Ada nggak menu babi ketika mereka makan? Nggak ada. Nggak ada. Aduh, parah. Oke. Oke ya, untuk Oke. pengetahuan kepada seluruh Kristen yang mendengarkan ini, Cukup, yang Bunda. mengajarkan kalian makan babi itu Markus. Markus itu asistennya Paulus, bukan murid Yesus. Demikian. Baik. Sekarang ke Terima kasih, Pak Bunda. Seker. Ntar dulu Pak Seker, sabar. Ini giliran Anda nih. Menurut Anda, khusus babi aja dulu ya. Menurut Anda, babi itu halal atau haram? Menurut ajaran Yesus. Silakan. Babi, dia. Bingung. unta, kelinci, Saya nggak minta kelinci, satu binatang aja. Menurut Anda, babi itu halal atau haram sesuai pengajaran Yesus? Silakan. diharamkan untuk orang Yahudi. Oke. Untuk orang Tahukah Kristen? mengapa? Untuk orang Kristen? Tahukah mengapa? Tahukah mengapa banyak makanan-makanan yang diharamkan untuk bangsa Yahudi? Hanya babi yang dibahas, Pak. Nggak usah. Menurut Anda, untuk Ya, orang tidak, Kristen, Pak. Babi. dengerin sebelum ke Banjuma. Menurut saya Anda, jawab. dengerin dulu. Menurut Anda, babi itu halal atau haram sesuai dengan pengajaran Kristen? Halal atau haram? Kepada bangsa Yahudi dia diharamkan. Untuk Kristen, bukan ke Yahudi, untuk Kristen. Kepada bangsa Yahudi, ayatnya Kristen, kepada bangsa Yahudi. pertanyaannya, Baca adalah imamat. Pertanyaannya, untuk Kristen, babi itu halal atau haram? Untuk Kristen, bukan untuk Yahudi, untuk Kristen. Silakan. Saya ulang ya. Untuk babi ini, hukumnya untuk Kristen halal atau haram? Silakan. Untuk Yahudi udah jelas haram. Untuk Anda Kristen gimana? Anda diam, Banyuma silakan. Diam dia nggak bisa jawab. Silakan Ya. Banyuma. Jadi orang Yahudi itu jelas babi itu haram. Yesus babi itu haram. Murid-murid Yesus babi itu haram. Keluarga Yesus babi itu haram. Emaknya Yesus, bapaknya Yesus, tantenya Yesus, sepupunya Yesus, cucunya Yesus, babi itu haram, nggak boleh. Kristen, untuk membuktikan Kristen ini serigala bukan domba, maka yang makan daging babi pasti serigala. Gak mungkin tidak. Gak mungkin tidak. Makanya untuk membedakan antara domba dan serigala, lihat, domba hanya makan rumput, domba tidak pernah makan daging. Kalau serigala, boleh saja dia membungkus dirinya dengan kulit serigala, dengan kulit domba, tapi faktanya lihat menunya. Kalau dia makan babi, berarti dia adalah domba, dia adalah serigala yang nyamar domba.
Jadi dari makanannya kita lihat. Kalau makanannya daging, berarti dia serigala. Kalau makanannya rumput, meskipun dia wujudnya seperti serigala, tapi kalau siang malam makan rumput, berarti dia bisa aja sapi, bisa aja kambing, bisa juga domba. Tapi kalau dia bungkus dirinya domba, tapi menu makanannya adalah anjing, babi, asu, padale, pararang, maka jelas itu adalah serigala. Jadi Kristen ini tidak minum jelas adalah kencing serigala unta. yang nyamar domba. Lihat makanannya, apa yang dimakan oleh Kristen? Babi. Yahudi makan babi? Tidak. Yesus makan babi? Tidak. Muridnya Yesus makan babi? Tidak. Gurunya Yesus makan babi? Tidak. Bapaknya? Tidak. Ibunya? Tidak. Cucunya? Tidak. Anaknya? Tidak. Tidak ada dari Yesus yang makan babi. Yang makan babi hanyalah serigala nyamar dompet. Demikian. Peraturan makanan itu hanya dikhususkan untuk bangsa Yahudi. Sudah. Dengerin dulu. Kalau Kristen makan babi itu, siapa yang memperbolehkan Kristen makan babi? Silakan. Yesus sudah menyatakan apa yang halal bukan apa yang masuk ke dalam mulut, apa yang keluar, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menjijikkan, tapi yang keluar dari mulut itulah yang menjijikkan. Seperti kata-kata Zuma yang selalu menghujat dan menghina, menghujat? Siapa yang menyerang menghujat? pribadi. Jangan framing, nggak ada yang menghujat. Ya, Zuma pernah kata Yesus mengatakan ibunya pelacur. Nggak pernah. Itu Nggak menghujat. pernah. Yang ngomong begitu Pak Lamson. Yesus itu tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Yesus selalu memanggilnya dengan panggilan guneka. Guneka itu juga panggilan kepada pelacur. Guneka panggilan kepada pelacur, dan dia juga memanggil ibunya dengan panggilan guneka. Dengan demikian dia menyamakan panggilan ke wanita lain dengan ke ibunya sendiri. Jika kamu menyamakan Yesus Jangan dengan lari ke Isa, situ, nanti kamu berarti pingsan. Jangan lari ke situ, nanti kamu pingsan. Kamu tidak menyamakan bisa Yesus bahasa dengan Yunani. Isa, berarti Oke. Nah, masuk ke makanan babi. Silakan. Yesus dengan Isa, Taruh berarti dulu Maryam. pertanyaannya. Udah nggak usah kamu apakah lebar ilmumu, Yesus Maryam mencetek, adalah pelacur pertahankan juga kamu. argumenmu tentang babi, makanan yang masuk dalam tubuhmu itu, pertahankan. Sudah telah KO. dengerin dulu bro, itu ini diatur lah penghujatan. baik-baik. Aku diamatur baik-baik. Coba tunjukkan kepada saya Yesus pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Jadi benar Zuma adalah seorang penghujat. Aduh, kok jadi nggak Panggil berdiskusi ibu sini? itu di mana Yesus memanggil ibunya? Di mana? Nah, itu biasa digunakan untuk perempuan, wanita, dan ibu. Panggilan ibu ke ibunya mana? Tunjukkan. Itu kata gunai boleh digunakan untuk ibu, perempuan, Iya, dan wanita. tahu. Saya ngerti, Jadi ketika saya Yesus paham. memanggil- Yang saya tanya, di mana Yesus pernah memanggil spesial ibunya? Kan ada dalilnya. Hormatilah ibumu. Oke, di dalam 10 hukum. Nah, coba Yesus Tetapi memanggil ibunya dengan panggilan bagaimana apa? Zuma boleh katakan Yesus memanggil ibunya pelacur? Itu adalah satu penghujatan. Saya mengatakan Perlu Yesus minta maaf. memanggil ibunya dan memanggil pelacur sama panggilannya. Bagaimana Zuma boleh buat Gak ngerti-ngerti juga. Pindah topik dia. Dengerin, jangan pindah topik. memanggil Sekarang kembali ke Daripada Yesus memanggil adalah ibunya, pelacur. mengatakan ibunya perampok dan pencuri, para mana? Yesus Zuma, mengatai kamu ibunya harus perampok dan mengakui, pencuri, Zuma. itu para mana? Satu Ada dalilnya Yesus kesalahan mengatakan besar. ibunya perampok dan Kamu pencuri. tidak harus berkata begitu bahwa Yesus memanggil ibunya pelacur. Udah cukup. Kamu harus Itu masih tegak. penting itu. Yesus memanggil ibunya, mengatakan ibunya pencuri dan Projek. perampok. Kamu tidak boleh. bro, mau diatur nggak? Begitu. Mau diatur nggak? Hujatan. Ini dari tadi nih nggak bagus kalau dia dialog. Berhenti melakukan itu Anda dan Kamu nggak ada ya. ilmu, tapi selalu mau berdialog dengan saya. Gimana ceritanya kau cuma curhat-curhatan saja? Gimana ceritanya kamu pintar kalau curhat aja? kamu Sekarang saya balikin ke topik ya.
Mana hukumnya, mana dasarnya? Mencuri, Wih, Yesus kembali ke, gue turunin nih 1, 2, 3 nggak mau diatur ya. minum racun, terlalu banyak. Daripada Aduh. Yesus mati terkutuk. Ini orang nggak mau diatur ya. Akuilah kamu seorang penghujat. Ya, gue mute aja kalau nggak Ya mau diatur. silakan, mau Anda bilang saya penghujat, silakan. Ente yang menghujat Yesus dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Agama Anda yang mengajarkan Anda seperti itu. Lucu orang ini. Kita tidak pernah mengajarkan Allah, agama Anda mengajarkan Yesus itu manusia terkutuk. Gak usah banyak cerita. anak. Tidak ada data yang Begini kalau nggak mau diatur sama gue. Nah, gue mute kan, makanya harus Ganti diatur. bro admin aja Bang Handi. Iya, Aduh jangan. jangan. Saya Oh, hanya itu sama membuktikan saya bahwa tidur. Yesus mengatakan ibunya pencuri dan perampok. Dalilnya Yohanes 10 nomor 8. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Duluan mana ibunya daripada Yesus? bagaimana kamu boleh buat kesimpulan begitu? Makanya kau Sedangkan belajar. Al-Quran mengatakan Dalam Maryam bahasa adalah Yunani, perempuan yang panggilan tersuci. ibu itu, dengarkan, hei dengarkan. Orang-orang Yunani ketika memanggil ibunya dalam bahasa Yunani itu mitera. Pernah Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mitera? Oh mitera. Pernah? Nggak. Pernah? Tidak pernah. Tetapi itu- Yesus memanggil itu ibunya tidak dengan panggilan guneka. Guneka dipanggil kepada ibunya, Pelacur. guneka juga dipanggil digunakan untuk wanita pelacur. Tapi kamu tidak boleh mengatakan. Kenapa Yesus tidak memanggil ibunya dengan panggilan mitera? Kenapa? Jadi bagaimana kamu boleh buat kesimpulan dia? Karena dia memanggil pelacur dengan panggilan guneka, dia memanggil ibu kandungnya juga dengan panggilan guneka. Wahai perempuan, wahai ibu. Kenapa dia tidak Ya, memanggil ada kan wahai itu. mam? Mitera, oh mitera. Kenapa nggak panggil ibu? Akuilah semua kamu menghujat. Nenekmu kiper. Agamamu itu agama penghujat. Kristen itu lahir di atas penghujatan kepada pencipta Jangan langit dan bumi menghujat dan sehingga penghujatan kepada peringkat nabi-nabi Tuhan. Itulah Kristen. Ini kok gimana? Gue turunin nih, orang nggak mau diatur nih. Inilah yang dipanggil apa yang keluar dari mulut menjijik. Dasar, kau makan saja taimu, udah turunkan. Turunkan ya, nggak mau diatur kau dari tadi. Coba kalau kamu mau diatur, saya nggak turunkan. Kalau kamu berilmu, baru hadapi saya. Kalau cuma curhat, kau ke gereja, colok pantat pendeta, isap. Jadi hanya memancing saja, jangan terpancing. Ya, jadi ini orang ini nggak mau diatur. Siapapun yang nggak mau diatur, ya diturunin saja daripada menimbulkan perdebatan yang terlalu dalam. Kasihan Anda nanti kalau dikuliti gitu loh. Topik tadi itu babi itu halal haram nggak? Kan gitu. Kita sambut dulu yang satu nih. Siapa nih? Last cheat. Silakan last cheat. Dari tanda diem. Rachel Om, Ya, last child, bukan ya last Rachel. child. Silakan. Oh, Muslim apa Kristen? Oten bang. Oten. Silakan. Babi itu halal atau haram? Kalau untuk orang Yahudi haram. Tapi kalau di Alkitab kan ada babi. Tapi yang kalau yang ini yang apa namanya, yang bercula itu diharamkan gitu. Jadi untuk orang Kristen babi itu halal gitu ya? Iya halal lah. Ya ajaran siapa itu? Ya kalau pokoknya selain babi yang ini ya bercula itu nggak boleh. Babi yang bercula pakai babi hutan itu Emang nggak boleh. ada? Ya, aduh jadi pusing babi bercula ini Banyuma. Silakan Banyuma. Ada dalilnya cuma aku lupa. Ada dagingnya. Kayak contoh kayak babi yang bercula, terus ikan nggak bersisi. Babi yang pakai konde. Babi yang pakai sepatu nggak boleh dimakan. Gitu ya. Itu mah babi banci dong. Babi yang bercula pakai itu badak. lipstik nggak boleh dimakan. Emang ada babi bercula ya? Ada babi hutan yang kayak Babi yang berkumis nggak boleh dimakan. Gitu ya. Ada Padahal dalilnya. dalilnya, Cuma saya lupa. kalau Anda lihat di dalam kitab imamat itu tidak ada diterangkan ini yang boleh, ini babi yang kayak gini boleh, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Semuanya diterangkan jangan engkau makan karena itu haram bagimu. Babi saja dikatakan di situ. Babi yang dikatakan di situ.
Kenapa bisa berubah jadi ada yang bercula? Jangan-jangan nanti babi yang bertanduk 2000 tahun 1000 tahun kemudian dirubah lagi. Babi yang bertanduk tidak boleh kamu makan. Tapi ada loh Om, bener Om, babi yang bercula itu yang kayak babi hutan itu emang kagak boleh diharamkan. Di mana dalilnya? Ada, cuma saya lupa. Imamat 11 nomor 7 itu, Imamat 7 nomor 11 itu bercerita itu enggak? Badak bercula, badak. Kok kira Badak babi itu. itu badak? Ada yang pokoknya kayak model babi hutan itu loh, yang bercula kayaknya itu. Bertanduk apa? Cari dulu nih sambil mencari-cari. Imamat 11 coba. Imamat 11 nomor 7 ada enggak di situ? Ada enggak di situ, Bang? Bahwa babinya harus bercula, harus pakai sepatu, pakai hak tinggi, ada enggak? Pakai lipstick. Nggak ada. Pakai lipstick, hah? Di Mamat nggak ada. Ya itu dia makanya. Babi aja kan di situ. Lain nambahin babi hutan. Hah. Enggak, sebentar. Ada nih, ntar aku cari nih sambil nyari nih ya. Aku Ya, sambil cari. silakan. Babi yang bersarung, jangan kau makan. Gajah kan? Babi yang bersiul, jangan kau makan. Jangan dimakan. Enggak ada babi yang disunat. Aku ngikutin aja makan dia. Jadi babi yang bernono jangan dimakan. Haram. Sampai dia nunggu bro admin gimana ini babi nih bro admin? Halal atau haram nih untuk Kristen bro admin? Silakan. Iya, kalau pandangan Kristen tetap sama tadi yang disampaikan sama Markus ya. Jadi memang konteks makanan tidak membuat seorang menjadi najis. Tidak. Jadi kalau ditanya halal atau haram, boleh dimakan. Kita tidak membahas soal haram dan halal, nggak ada pengajaran itu. Yang ada najis atau tahir. Kalau konteksnya boleh atau tidak, ya boleh saja. Bro admin sebelum kau Banyuma, bedanya najis dengan haram itu apa? Konteks haram ini kan lebih ke dosa ya. Enggak. Kalau najis ini bukan dosa, tapi dia tidak boleh. Perbedaan haram dan najis itu apa? Kalau haram nih menimbulkan dosa kan. Kalau najis? Kalau najis itu hanya kotor saja, jadi dia tidak boleh menghadap. Ya silakan Banyuma. Enggak ngerti dia. Jadi gini, Rumah Tuhan. saudara bro admin, najis, Oke, Bang. najis itu bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Oke, lalu kemudian kalau mengenal haram juga dari bahasa, haram ini bahasa Arab kan. Nah, sedangkan yang tertuang tentang kata haram di dalam bahasa Ibrani itu tame. Tame itu bisa diartikan haram, bisa diartikan najis. Bahasa Indonesia itu aja yang najis, haram, haram, najis. Tapi sumber bahasanya itu sama-sama tame, haram. Jadi kalau berbicara haram najis, kalau bicara najis berarti haram. Kenapa demikian? Karena original teksnya menggunakan kata tame. Jadi babi itu najis, babi itu haram, sama. Karena di situ dikatakan kata tameknya. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang adalah orang Kristen ini dapat ilmu dari mana untuk makan babi? Mana legalitasnya dari Yesus bahwa pengikutnya boleh makan babi? Di mana itu aturan mainnya? Dari sinilah kemudian bisa diketahui bahwa Kristen ini sebenarnya serigala, nyamar domba. Dari aspek babi ini aja bisa ketahuan. Karena pengikut Yesus tidak makan babi. Yesus juga tidak makan babi. Tapi Kristen makan babi, membuktikan bahwa Kristen ini adalah serigala yang nyamar-nyamar domba. Maksudnya bukan pengikut, nyamar pengikut. Karena kalau pengikut Yesus pasti tidak makan babi. Itu wajib mutlak terjadi. Nggak boleh makan babi pengikut Yesus itu. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus menghindarkan dirinya untuk tidak makan babi. Orang yang mengaku pengikut dan percaya kepada Yesus, haram hukumnya makan babi, karena itu Yesus tidak kerjakan.
Ini yang perlu dipahami nih teman-teman Kristen. Kita membantu supaya kalian itu bisa paham Yesus itu sebenarnya begini. Makanya datang Islam, tujuan Al-Quran datang untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang barat yang kalian imani. Maka berbahagialah, bersyukurlah bertemu dengan para apologet, karena dengan berdialog dengan apologet kalian bisa diantarkan kembali kepada jalan yang lurus. Gitu Bang, silakan. Iya. Tapi memang begini, kalau soal untuk makanan memang tidak secara eksplisit menyebut soal boleh makan babi atau tidak. Hanya saja pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini kan intinya soal babi tidak secara khusus dibahas oleh Yesus, terutama babi dalam Taurat ya. Kemudian Yesus lebih menekankan pentingnya hati daripada makanan, kebersihan hati daripada makanan. Dan Yesus juga mengajarkan bahwa apa yang keluar dari hati manusia itu yang mencemarkan atau yang menajiskan, bukan apa yang dimakan. Intinya itu sih. Sedangkan kesimpulan boleh makan atau tidak itu dari luar pandangan kita. Karena di situ memang tidak secara eksplisit menyebut babi. Termasuk makanan yang lain kan bukan hanya babi saja yang dilarang untuk dimakan. Lele misalnya. Begitu Bang Zuma. Jadi dari pandangan Kristen atau dari pandangan kita sendiri. Bahkan kalau kita sambung ke kisah para rasul kan juga ada tuh. Di situ kan ada sambungannya. Kalau nggak salah waktu peristiwa Petrus ya. Jadi saya bacakan di kisah para rasul ayat 10-13 itu kan kedengaranlah olehnya suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti dari penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu ia telah sampai di muka pintu orang-orang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Jadi konteks makanan memang tidak secara eksplisit disebut soal babi boleh atau tidak, Bang. Itu hanya kesimpulan dari pandangan kita tentang Alkitab. Begitu Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat cerita yang dibangun oleh Lukas, lagi-lagi Lukas. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Nah, di mana Allah menyatakan babi itu halal? Ayo. Oh, ini jawab nggak ada toh. Di sini kan aku hanya membaca apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pertanyaan saya, di mana Allah menyatakan babi itu halal? Ya, kalau konteks perjanjian lama sudah pasti tidak boleh atau haram. Nah, terus di mana Allah mengatakan halal babi itu? Di peristiwa ini. Di mana? Kan di situ dikatakan di peristiwa Petrus ini loh, di kisah para rasul ini. Ya. Kan di situ ada perintah kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata. Ini suara pertama, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ya, terus? Nah, yang dilihat Petrus itu makanan yang haram atau tidak pernah dia makan. Nah, kemudian ada suara kedua yang berbunyi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Nah, jadi fokus pada peristiwa ini, bukan di perintah perjanjian lama. Iya, di sini mana itu? Di sini kan mengatakan tuh, tampak oleh langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah.
Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar burung. Kedengaranlah oleh suatu suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang ditahirkan, yang tidak tahir. Kedengaran pula oleh kedua kalinya suara yang berkata kepada, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau makan. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang dilihatnya itu? Sementara itu sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh Cornelius dan yang berusaha di mana rumah Petrus. Ini kejadian ini yang diceritakan oleh Lukas. Ini diketahui oleh Yesus atau tidak? Karena di sini diceritakan di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan teos, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Elohim. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Ini dari mana ini Lukas tahu bahwa ini malaikat? Kemudian ini ada suara. Dari mana Lukas tahu? Dan dari mana Petrus tahu bahwa ini adalah suara Tuhan? Begini Bang Suma, kalau pertanyaannya dari mana Lukas tahu atau dari mana para murid atau mungkin dari mana penulis tahu, ya otomatis sumber pengetahuan mereka dari informasi yang mereka dapat waktu itu toh. Ya, ini kan kisah para rasul kan dituliskan ini, kisah para rasul ini ditulis puluhan tahun setelah Yesus. Iya. Nah, ini kejadiannya kapan? Kalau ditanya kapan kemudian sumbernya dari mana, mereka yang lebih tahu, terutama sumbernya dari orang-orang. Oke, sepakat kita. Itu. Oke, sepakat kita bahwa di sini babi boleh dimakan berdasarkan oleh cerita-cerita Lukas. Iya, berdasarkan ayat ini mengenai makanan yang boleh dimakan dan tidak itu disebutkan di sini yang dinyatakan halal. Memang di situ tidak disebut binatang babi. Ya. Tetapi kita dalam memahami boleh atau tidak sih sebenarnya makan khususnya ini babi, boleh. Kesimpulannya berdasarkan apa yang kita baca di sini, begitu loh Bang. Ya, ini kan gini. Ini ceritanya seakan-akan ini dibuat-buat ini. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ini yang mendengarkan kan Petrus. Ya kan? Iya. Kedengaranlah oleh Petrus suara. Nah, Petrus pernah bercerita enggak kepada penulis kisah para rasul? Ya, kalau sumber, makanya tadi saya bilang, saya nggak bisa jawab pertanyaan yang seperti itu, Bang Suma. Ya, kan ada pemberitaan, Bang. Ini kan hal yang sangat sakral nih. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil, ya kan gitu, maka dia akan menempati neraka, kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi halal. Yesus mengatakan seperti itu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, setitik dari hukum Taurat, setitik dari hukum Taurat itu, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ini nggak boleh hilang sebelum langit dan bumi lenyap. Ini hilang, kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen untuk selamat percaya kepada Yesus kah atau percaya kepada Lukas? Sementara Yesus tidak pernah mengenal Lukas. Di mana Yesus pernah memanggil Lukas menjadi murid? Tak ada. Hanya bapak-bapak gereja awal mula di abad ketiga kemudian yang menuliskan bahwa Lukas ini murid ke-70. Sedangkan Lukas pun menulis, ini tulisannya diperuntukkan untuk Theophilus. Theophilus tok seorang diri, seorang kekaisaran. Aku menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa ini, aku susun kembali setelah melakukan penyelidikan untukmu Theophilus, bukan untuk orang Indonesia. Nah, sekarang permasalahannya Yesus mengatakan waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu. Nah, ini Lukas nih mengatakan gini,
kedengaranlah olehnya suara yang berkata. Nah, sekarang kalau kita lihat di surat Petrus ada nggak ini? Di Petrus 1, Petrus 1, Petrus 2, ada nggak cerita ini? Nggak ada. Nggak ada. Karena cuma di situ aja. Tidak ada cerita ini di surat Petrus. Lalu Lukas ini nulis-nulis kayak gini, dasarnya apa? Harusnya yang mengatakan hal ini Petrus, bukan Lukas. Sementara Lukas dan Petrus tidak pernah bertemu. Ini sakral karena ini terkait babi. Makanya Markus ikut-ikutan ambil andil di dalam Markus 7 nomor 19 nomor 20 tadi, yang mengatakan bahwasanya dengan demikian, berarti ada upaya murid-murid Yesus, ada upaya Markus dan Lukas mengada-adakan penghalalan terhadap babi. Kenapa? Karena suratnya Paulus itu hampir semuanya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu Romawi, yaitu Yunani, yang memang makanan kesukaannya adalah babi. Kira-kira kalau Paulus mengajarkan babi haram dan wajib sunat kepada orang Roma, kira-kira ajaran Paulus dan teman-temannya diterima sama Romawi enggak, saudara Bro Admin? Maaf, ulangi Bang Andi. Pak. Kira-kira Paulus masih mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi dan Yunani. Kira-kira Romawi sang penjajah ini terima nggak ajaran Paulus? Kalau ajaran Taurat ya tidak, tahu kan Romawi sudah punya agama sendiri. Tidak, nggak mungkin. Makanya apa yang terberat dan yang paling dicintai oleh orang Roma? Babi. Apa yang mereka tidak mau? Sunat. Maka dua ajaran ini diupayakan dihilangkan. Makanya kita lihat di dalam apa yang saya terangkan tadi, 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas kata Paulus, hanya Lukas yang tinggal bersamaku. Lukas yang menulis kitab Lukas yang menulis kisah para rasul. Sedangkan Paulus mengaku dalam suratnya di Galatia 2, aku diutus kepada orang Roma, orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat, apakah mereka suka babi? Suka, itu adalah makanan tersohor, makanan kebesaran penganut ajaran animisme, penganut roh-roh, nyembah roh-roh. Mereka mempersembahkan kepala babi untuk dewa-dewa mereka. Dagingnya kemudian mereka bakar, mereka makan. Nah, kalau ini kemudian diharamkan oleh Paulus kepada orang Roma, siapa yang mau terima ajaranmu Paulus? Enak aja. Sama seperti hari ini Al-Quran datang kepada Kristen. Wahai orang-orang Kristen, firman Tuhan telah datang kepada kita semua. Apa itu? Jangan engkau makan babi. Pasti ditendang sama orang Kristen Al-Quran itu. Karena kenapa? Babi adalah makanan kesukaan Kristen. Jadi mustahil mereka menerima Al-Quran. Begitu juga orang Roma. Paulus tahu orang Roma ini gemar makan babi, maka tidak mungkin kemudian ajaran Yesus ku ajarkan ke mereka. Maka dipanggillah kemudian Lukas dan Markus untuk menuliskan sebuah pernyataan di mana babi boleh mereka makan. Maka dijadikanlah agama Kristen ini sebagai agama kekaisaran. Jadi tak ada dalil Lukas menghalalkan babi. Cerita yang saudara maksud tadi kisah para rasul 10, ini cerita dari muridnya Paulus untuk kemudian orang-orang yang ada di Kaisarea. Itu tidak bisa kita bantah, itu fakta. Syukran saudara Aluni. Itu fakta yang ada di dalam pengajaran kisah para rasul ini. Di mana kisah para rasul menurut tradisi internal gereja ini adalah tulisan orang Yunani bernama Lukas. Demikian. Ya, Bang Suma. Apa sudah tercerahkan, Bro Admin? Ya kan, saya sudah menyampaikan pendapat dari sudut pandang Kristen memang seperti itu, dan Bang Suma juga menyampaikan pendapatnya sendiri kan begitu. Saya rasa sudah tidak dibantah lagi. Tapi ada data kan, Bang Suma ada data, Anda kan
Loh, dari tadi saya juga nyampaikan Pengikut data. Paulus ya. Jadi kalau sesuai aturan Paulus ya, udah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi akhir perdebatan kali ini. Dan kita tahu sendiri bagaimana umat muslim selalu dibantah saat membaca biblosnya mereka. Oke teman-teman, akhirnya semua kembali pada diri kita sendiri, menilai mana yang baik dan mana yang tidak patut untuk dicontoh. Semoga kita menjadi Islam yang istiqomah, Islam yang kafah sampai akhir hayat nanti. Akhirnya, salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jaya Islam, jaya Indonesia. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.